Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Terlebihnya saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita belajar terhadap suatu ilmu yang sangat-sangat mulia. Yang mana kemuliaan ilmu ini tergantung bagaimana kita meniatkannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ilmu ini mulia. Dengan apa? Dengan dijadikannya sebagai bahasa di dalam kitab sucinya. Juga dijadikan sebagai bahasa di dalam agamanya, yaitu agama Islam ini. Maka ilmu ini menjadi mulia tatkala kita meniatkannya untuk mempelajarinya dalam rangka kita memahami kitab Allah Subhanahu wa taala, memahami surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala, itu agama Islam ini. Maka itu para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, kita kembali luruskan niat kita untuk mempelajari bahasa Arab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari apa yang akan kita pelajari tersebut. Baiklah pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk di pelajaran keempat dari kitab Durusul Al-Arabiyah yang kita pelajari, ya, terbitan dari Jami'ah Islamiyah Madinah. Nah, di pelajaran keempat, yaitu kita kemarin sudah mengenal tentang adanya kata tambahan, ya, kata inwan fi dan ala, ya, fi dan ala. Yang mana kedua kata ini apabila masuk di dalam kata benda, maka kata benda itu berikutnya menjadi kasrah. Nah, sudah kita selesaikan juga latihan yang pertama, dan sekarang kita masuk ke dalam latihan yang kedua. Nah, silakan dibuka di bukunya halaman 22. Nah. Baik, sudah kita lanjutkan. Ya, di halaman ke-22, latihan yang kedua, di sana ada perintah iqra waktub ma'a dhabti awakhiri al-kalimah. Bacalah dan tulislah, ya, dengan meletakkan harokat pada akhir setiap kata-kata berikut ini. Di situ ada beberapa kata, ya, di halaman penjelasan kedua ini. Silakan dilihat di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 kata ini, silakan dilihat dan ditulis, ya, ditulis kemudian dikasih harokat. Nah, silakan masing-masing untuk menulis di buku catatannya masing-masing. Tulislah. Dan kemudian diperhatikan harokat akhirnya sebagaimana pada pelajaran sebelumnya, ya. Ketika dia di depan kata itu terdapat imbuhan atau kata tambahan, yaitu dengan adanya fi ataupun ala, maka kata bendanya itu berubah menjadi kasroh harokat terakhirnya. Adapun kalau tidak ada, maka dia kembali ke asalnya, yaitu harokat dhammah. Nah, baik, sudah selesai, ya. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan untuk dibaca. Kata yang pertama adalah apa katanya? Al-madrasatu, ya, al-madrasatu. Karena di situ depannya ada alif lam, maka di belakang tidak menerima tanwin, ya, al-madrasatu, dan dia berharokat dhammah karena memang aslinya berharokat dhammah. Nah, kemudian berikutnya yang kedua katanya adalah fi, ada fi di depannya. Fi al-madrasati, ya. Karena ada fi, maka harokat akhirnya berubah menjadi kasrah. Fi al-madrasati. Nah. Karena yang ketiga, ada fi-nya juga. Fi al-baiti. Nah, fi al-baiti atau fil baiti. Berakhir berharokat kasrah. Nah, berbeda dengan yang keempat ini. Yang keempat tanpa ada fi-nya di depannya, ya, maka dia dibaca al-baitu, ya, berharokat dhammah, al-baitu. Nah, berikutnya ada kata al-ghurfa
Nah, al-ghurfatu. Karena tidak ada yang mengubah dari aslinya. Aslinya adalah berharokat dhammah, al-ghurfatu. Dan berikutnya ada al-hammamu. Ya. Kembali lagi, hammamu. Tetap berharokat dhammah. Nah, setelahnya ada kata fi ditambah dengan al-madba, apa harokatnya? Huruf terakhirnya, ya huruf terakhir harokat kasroh yang dibaca menjadi fi al-madbahi atau fil madbahi. Ya. Dan yang setelahnya yaitu al-maktabu, ya al-maktabu. Ada tambahan maka dia tetap dhammah. Dan berbeda dengan setelahnya yaitu alal, karena ada alal di depannya, maka katanya ini huruf terakhirnya berubah. Jadi alal maktabi. Ya, tidak dengan tadi, kalau tadi al maktabu, sekarang alal maktabi. Ya. Terus berikutnya, ala al kursiyi. Ya, karena ada alanya, dia menjadi alal kursiyi. Alal kursi. Kemudian setelahnya adalah as-sariru, ya, as-sariru. Nah, tidak ada tambahan kata di depannya, maka dia kembali hasilnya. Terus setelahnya adalah alal kitabi, ya, alal kitabi dengan ala berubah menjadi kasrah. Dan terakhir yaitu ada kata fi dan al-masjidi, ya, fil masjidi. Nah, harokat menjadi kasrah. Baik, alhamdulillah ya, mudah insyaallah ya untuk membedakan mana kata-kata yang berharokat dhammah, yang kata asli, dan mana yang berharokat kasrah. Nah, sekarang latihan berikutnya adalah iqra' waktu, ya. Bacalah dan tulislah. Nah, ya kita baca bersama dan kemudian nanti silakan disalin di buku tulis masing-masing. Yang pertama, at-talibu fil jami'ati. Ya, silakan diikuti. At-talibu fil jami'ati. Ya, artinya adalah para mahasiswa itu ada di dalam kampus. Yang kedua, ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu di dalam masjid. Yang ketiga, silakan diikuti ya. Saya bacakan dan silakan diikuti. Aina tajiru huwa fid dukani. Ya, pertanyaannya adalah aina tajiru? Jawabannya huwa fid dukani. Aina kemarin sudah kita ambil ya, artinya adalah di mana ya, di mana at-tajir yaitu pedagang. Di mana pedagang itu? Ya, maka jawabannya dia. Dia untuk laki-laki itu adalah huwa. Kemarin juga sudah kita jelaskan yaitu huwa, dia. Huwa fit dukani. Dia ada di toko, ada dalam toko. Nah. Yang berikutnya yang keempat adalah al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Artinya al-qalamu ya pena, ala di atas, al-maktabi meja. Terus setelahnya aina Zainabu? Aina ya, tadi apa? Di mana? Berarti aina Zainabu? Nah, iya fil ghurfati. Di sini aina di mana Zainab ya, Zainab. Maka katakannya untuk orang ketiga tunggal perempuan yaitu dia untuk perempuan adalah hiya. Jika dengan laki-laki, kalau laki-laki huwa, kalau perempuan hiya fi di dalam al-ghurfati, di dalam kamar. Nah,
Kemudian yang keenam, ainal waraku, di mana kertas itu? Ya, ainal waraku, di mana kertas itu? Maka warok tentunya adalah laki-laki mudzakkar, ya, karena tidak ada tak marbutah di belakangnya. Jadi termasuk laki-laki. Jawabannya adalah dia atau kertas itu ya huwa alal maktabi. Maka kertas itu ada di atas meja. Berikutnya yang ke-7. Yang ke-7, pertanyaannya adalah ainal mudarrisu. Di mana mudarris, guru itu? Di mana guru itu? Ainal mudarrisu. Jawabannya ya, karena dia mudarris atau laki-laki, maka gunakan kata ganti laki-laki. Yaitu huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Yang ke-8, aina yasirun. Ya. Aina yasirun. Yasir, ya, laki-laki ya. Di mana Yasir? Nah, Yasir itu laki-laki. Maka dijawab ini huwa ya. Huwa fil mirhab. Huwa fil mirhab. Dia ada di dalam kamar mandi. Nah, mirhab ya sama dengan hammam ya. Mirhab sama dengan hammam. Dia di dalam toilet atau dalam kamar mandi. Kita ulangi. Aina Yasirun. Ikuti. Huwa fil mirhab. Dia di dalam kamar mandi. Baik, yang ke-9. Asyamsu wal qamaru fis samai. Asyamsu wal qamaru fis samai. Artinya asyamsu matahari, wal qamaru dan rembulan, fi di dalam as-sama itulah langit. Terakhir yang ke-10, man fil fasli. Ikuti, man fil fasli ya, artinya siapa yang di dalam kelas itu. Siapa yang di dalam kelas itu? Nah, sampai di sini tadi kita sudah menyelesaikan latihan yang kedua dari pembahasan yang keempat ini, pelajaran keempat, latihan yang kedua. Nah, silakan ditulis ya, ditulis tadi yang bagian terakhir tadi ditulis, karena dengan menulis itu ya akan semakin melancarkan kita, memperkuat ingatan kita, dan memudahkan kita dalam memahami, insya Allah. Nah, baiklah para pemirsa sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk teman kali ini kita cukupkan untuk latihan yang kedua ini dulu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya dengan baik. Yang tentunya kita semuanya berharap ya bahwasanya dengan usaha kita, meskipun sedikit demi sedikit kita belajar bahasa Arab seperti ini, ya tentu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu insya Allah tidak akan menyia-nyiakan segala niat baik kita. Karena kalau kita memiliki niat baik, ya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menghitung sebagai satu kebaikan. Nah, dan kemudian kalau kita sudah melaksanakan, maka insya Allah di sana akan dilipat gandakan kebaikan itu bisa sampai 10 sampai 700 kali lipat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, ya. Karena belajar yang sedikit demi sedikit itulah yang insya Allah akan lebih bermanfaat daripada kita sekali belajar selesai kemudian tidak mengulang kembali. Ya, mudah-mudahan dari sini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus berusaha dan senantiasa istiqomah di dalam mempelajari ilmu bermanfaat, terlebih lagi tentang ilmu bahasa Arab yang seperti ini. Baik, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Yang kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.